Saya coba sedikit mereview yang pertemuan sebelumnya. Oke, baik. Jadi ini topik hari ini merupakan lanjutan dari materi kita yang sebelumnya berkaitan dengan topik metode penelitian kuantitatif. Di mana di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi dengan topik metode penelitian kuantitatif dimulai dari pengertian penelitian, paradigma penelitian, proses penelitian, variabel penelitian. Masuk pembahasan di bab 2, kita mulai dari landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Masuk di bab 3, kita membahas materi tentang metode eksperimen, populasi dan sampel, skala pengukuran, dan instrumen penelitian. Dan ini juga bagian daripada metode penelitian kuantitatif tentang teknik pengumpulan data. Tentu teknik pengumpulan data dalam konteks yang ada di bab 3, bila di dalam penelitian mahasiswa yaitu skripsi. Jadi coba saya share dulu materi kita. Ya, ini pertemuan hari ini lanjutan daripada topik metode penelitian kuantitatif. Yang lebih spesifiknya tentang teknik pengumpulan data. Saya mulai dari materi tentang pendahuluan, dilanjut dengan interview atau wawancara, materi berikutnya tentang kuesioner, dan materi yang berikutnya observasi atau pengamatan. Saya mulai dulu dengan materi sebagai pendahuluan. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu yang pertama kualitas instrumen penelitian, berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Pertemuan sebelumnya sudah kita membahas bahwasanya validitas itu menyatakan bahwa seberapa valid suatu instrumen penelitian yang kita gunakan. Dikatakan valid, dia kemarin sudah kita bahas. Baru reliabilitas, reliable suatu instrumen. Yang kedua, kualitas pengumpulan data, berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, maka pengumpulan data itu dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan menggunakan eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan sebagainya. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Dapat kita artikan bahwa sumber primer itu adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya, sumber primer itu data yang langsung kita peroleh pada saat kita penelitian di lapangan. Tentu data itu bisa diperoleh dalam bentuk data wawancara dan sebagainya. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Ya, seperti data-data keuangan, data-data penduduk yang telah tersaji di bundel data, di dalam buku, dan begitu ya, di dalam surat kabar, dan sebagainya, itu merupakan sumber sekunder. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data itu dapat dilakukan dengan cara interview atau wawancara antara si peneliti dengan responden yang akan ingin diperoleh informasi. Baru kuesioner atau angket. Tentu ini kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan yang telah disusun oleh peneliti untuk diberikan kepada responden untuk diisi guna memperoleh informasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Observasi atau pengamatan. Pengamatan ini bisa berbentuk situasi atau kondisi yang kita amati langsung di lapangan. Dan gabungan daripada ketiganya. Gabungan daripada interview, kuesioner, dan observasi. Selanjutnya kita mulai daripada interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau lebih kecil. Ya, teknik wawancara ini komunikasi langsung lah ya, komunikasi langsung di lapangan pada saat kita melakukan penelitian antara si peneliti dengan responden sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri. Diri sendiri itu daripada responden itu sendiri, informasi yang ingin diperoleh dari responden, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner atau angket adalah yang pertama, bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang diri sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek atau responden kepada si peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Tentu responden yang kita pilih, responden yang kita tentukan sebagai subjek peneliti kita, tentu kita harapkan informasi yang tepat, yang baik, sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki si subjek tadi, si responden tadi. Tentu kita harus percaya dulu, harus meyakini kebenaran bahwasannya informasi yang diberikan si responden tadi memang betul-betul benar. Gitu ya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Artinya ada kesepahaman antara peneliti dengan si subjek. Sebenarnya si peneliti mengetahui situasinya, tetapi dia ingin mendapatkan lebih lagi informasi tentang kebenaran dari responden tadi. Jadi harus ada kesepahaman antara peneliti dengan si subjek atau responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau face to face maupun dengan menggunakan media. Wawancara dibagi atas dua, yaitu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan melalui wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat digunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap pewawancara memiliki keterampilan sama, maka diperlukan training kepada calon pewawancara. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti voice record, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman. Wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Biasanya wawancara tidak terstruktur ini secara langsung antara si peneliti dengan responden bertemu langsung di lapangan, tanpa ada konsep, tanpa ada rancangan, tetapi si peneliti langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada si responden. Dan wawancara tidak terstruktur ini banyak juga digunakan oleh pihak media massa ya, si wartawan mewawancarai dengan subjek yang ada di lapangan. Selanjutnya, wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Sebagai prasurvei atau ya pra penelitian atau sebagai pendahuluan dalam penelitian, wawancara tidak terstruktur ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sederhana
informasi yang sebagai pengantar untuk penelitian kita. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti data menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang harus diteliti. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang iklim kerja perusahaan, maka dapat lakukan wawancara dengan pekerja tingkat bawah, supervisor, dan manajer. Itulah materi tentang wawancara. Selanjutnya kita membahas materi tentang kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui media elektronik. Selanjutnya beberapa prinsip dalam penulisan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, prinsip penulisan angket. Prinsip ini menyangkut beberapa faktor, yaitu yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud isi di sini adalah apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Bila berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner atau angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Bahasa yang digunakan dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan responden, keadaan sosial budaya, dan frame of reference dari responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat terbuka atau tertutup. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang sesuatu hal. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Ini kalau pertanyaan terbuka, dia nanti si responden akan memberikan jawaban yang luas, jawaban yang menyeluruh atas pertanyaan yang disampaikan kepada dia. Sementara pertanyaan tertutup itu contoh seperti multiple choice yang pilihan berganda, itu di mana jawabannya sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh peneliti, sehingga responden tinggal memilih sesuai dengan kebenarannya, apakah poin A yang benar, poin B yang benar, atau poin C yang benar, atau poin D yang benar. Jadi salah satu dipilih oleh responden. Setiap pertanyaan angket yang mengharapkan jawaban berbentuk data, nominal, ordinal, interval, dan rasio adalah bentuk pertanyaan tertutup. Yang berikutnya, pertanyaan tidak mendua. Setiap pertanyaan dalam angket jangan mendua atau double barrel, sehingga menyulitkan responden untuk memberikan jawaban. Arti mendua dia apa ya? Tumpang tindih, memiliki kesamaan di dalam bertanya, sehingga membingungkan antara responden mau meresponnya. Yang berikutnya, tidak menanyakan yang sudah lupa. Setiap pertanyaan dalam instrumen angket sebaiknya juga tidak menanyakan hal-hal yang sekiranya responden sudah lupa, atau pertanyaan yang memerlukan jawaban dengan berpikir berat. Yang berikutnya, pertanyaan tidak menggiring. Pertanyaan dalam angket sebenarnya juga tidak menggiring ke jawaban yang baik saja atau ke yang jelek saja. Jadi pertanyaan itu jangan menuntut jawaban yang baik saja gitu ya, sehingga responden memberikan jawaban semuanya baik, sangat baik, kan gitu ya. Kalau semua baik juga sulit juga untuk mengukurnya gitu ya, seolah-olah tidak ada permasalahan. Tapi ada kalanya harus seimbang antara jawaban yang baik dengan yang kurang baik.
Yang berikutnya panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Bila variabel banyak sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut tidak dibuat bervariasi dalam penampilan. Model skala pengukuran digunakan dan cara mengisinya disarankan. Jumlah pertanyaan yang memadai adalah antara 20 sampai dengan 30 pertanyaan. Yang berikutnya urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit atau diajak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan mempengaruhi semangat responden untuk menjawab. Artinya kalau disajikan lebih dulu pertanyaan yang sulit dan akhirnya disampaikan juga pertanyaan mudah, maka terlebih dulu si responden udah lebih duluan untuk berpikir, kan gitu ya. Jadi kalau bisa ajukan pertanyaan yang mudah, baru diikuti dengan akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Sama seperti ujian. Kalau soal ujian dimulai dari pertanyaan yang sulit, tentu si murid atau mahasiswa akan lebih dulu letih untuk berpikir. Oleh karena itu, disajikan dulu yang pertanyaan yang lebih mudah, baru menggiring kepada pertanyaan yang lebih sulit. Selanjutnya, prinsip pengukuran. Tadi prinsip yang pertama daripada penulisan kuesioner yaitu prinsip penulisan angket. Yang kedua, prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket tersebut harus dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Supaya diperoleh data penelitian yang valid dan reliable, maka sebelum instrumen angket tersebut diberikan pada responden, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu instrumen, itu tentu melalui SPSS, ya, melalui SPSS dulu, dianalisis dulu untuk analisis validitasnya. Instrumen yang tidak valid dan reliable bila digunakan untuk mengumpulkan data akan menghasilkan data yang tidak valid dan reliable pula. Prinsip yang berikutnya itu penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket sebagai alat pengumpul data akan mempengaruhi responden atau keseriusan responden dalam mengisi angket. Itulah berkaitan dengan materi tentang angket atau kuesioner. Materi berikutnya itu berkaitan dengan observasi atau pengamatan. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 2 poin. Yang pertama, observasi berperan serta atau disebut dengan participant observation. Yang kedua, observasi non-partisipasi atau non-participation observation. Kita mulai dari observasi yang berperan serta. Dalam observasi berperan serta, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari dari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. Sebagai contoh, dalam observasi berperan serta itu, kita sebagai peneliti bisa terlibat langsung, bisa terjun langsung, atau kita bisa masuk ke suatu lingkungan, masuk ke suatu kelompok untuk merasakan
untuk merasakan fenomena, gejala-gejala berkaitan dengan perasaan yang sedang kita teliti. Sebagai contoh, kalau kita mau meneliti perilaku suatu suku di suatu daerah, tentu untuk bisa mengetahui perilaku suku atau orang-orang yang ada di suatu daerah, maka mau tidak mau kita harus terjun langsung, kita harus bisa beradaptasi, kita harus masuk ke lingkungannya. Baik berapa hari, ya kan, menyesuaikan dengan waktu kita bersedia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itulah kalau kita observasi berperan serta. Kita turut langsung terjun ke situasi atau fenomena yang ada. Dalam satu perusahaan, misalnya, peneliti dapat berperan sebagai karyawan. Nah, ini konteksnya kalau kita ingin mau meneliti karyawan, maka saya sebagai peneliti harus bersedia sebagai karyawan. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana menjadi karyawan, terlibat sebagai karyawan, tahu kita tugas, fungsi, peran dari karyawan itu, kan gitu ya. Di mana peneliti tersebut dapat mengamati bagaimana perilaku karyawan dalam bekerja, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana hubungan satu karyawan dengan karyawan lain, hubungan karyawan dengan supervisor dan pimpinan, keluhan dalam melakukan pekerjaan dan sebagainya. Jadi dengan kita terlibat langsung, kita bisa lebih mengetahui situasinya, kita lebih tahu mengetahui kondisi kerjanya, lingkungan kerjanya, budaya kerjanya, sistem kerjanya, orang-orang yang bekerja dan sebagainya. Observasi non-partisipan atau non-partisipan observation. Bila dalam observasi partisipan, peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam konteks observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Yang dimaksud dari observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati dan di mana tempatnya. Observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji, validitasnya, reliabilitasnya. Pedoman wawancara terstruktur atau angket tertutup dapat juga digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi. Misalnya, peneliti akan melakukan pengukuran terhadap kinerja karyawan bidang pemasaran melalui pengamatan, maka peneliti dapat menilai setiap perilaku dengan menggunakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan tersebut. Kedua, observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu atau peraturan-peraturan pengamatan. Itulah berkaitan dengan materi kita. Saya coba menyajikan jadi berkaitan tadi teknik pengumpulan data atau metode pengumpulan data itu ada di bab 3. Biasanya ada di bab 3 suatu skripsi. Karena yang sudah kita singgung sebelumnya, bab 3 itu yaitu metode penelitian. Di dalam bab 3 ada jenis penelitian, ada populasi dan sampel gitu ya. Ada sumber data. Inilah tadi yang kita katakan tadi, bahwa sumber data itu bisa melalui data primer dan data sekunder. Data primer tadi data yang kita peroleh langsung daripada responden. Sementara data sekunder itu yang kita peroleh menggunakan studi literatur seperti melalui buku, majalah, jurnal, baru data-data yang sudah tersaji seperti laporan keuangan dan sebagainya. Inilah metode pengumpulan data yang kita bahas pada topik hari ini.
teknik pengumpulan datanya. Tentu kita sebutkanlah di sini metode pengumpulan data apa saja yang kita gunakan untuk mendukung proses penelitian kita. Ini sebagai contoh, pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berikut. Pertama, observasi atau pengamatan langsung. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, kuesioner. Yang keempat, dokumentasi. Tetapi bisa saja suatu penelitian itu tidak perlu kuesioner. Ya kan, nggak perlu kuesioner. Dia hanya perlu observasi atau pengamatan langsung atau melalui wawancara dan dokumentasi. Kalau kita meneliti tentang perang di suatu negara, kan kita nggak mungkin membuat suatu kuesioner, kan gitu ya. Tetapi kita perlu pengamatan langsung ke situasi konflik perang tadi. Dan tentu kita perlu melakukan wawancara langsung dengan yang pelaku pada kondisi perang itu, kan gitu ya. Baru kita melakukan dokumentasi. Jadi metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan guna mendukung penelitian kita tentu disesuaikan dengan ruang lingkup dari penelitian kita. Arahnya mau kemana, seperti apa gambarannya, subjeknya siapa yang kita tentukan, begitu dia. Dan dalam bab 3 juga ada uji validitas dan uji reliabilitas. Ini tadi yang kita bahas. Kalau uji validitas itu diukur untuk mengukur apakah data didapat setelah penelitian merupakan data yang valid dengan alat ukur yang digunakan atau kuesioner. Dikatakan valid dia jika R hitung lebih besar R tabel dan bernilai positif. Dikatakan tidak valid bila R hitung lebih kecil dari R tabel. Untuk melihat hasil dari R hitung lebih besar R tabel atau dia R hitung lebih kecil R tabel itu kita uji dulu melalui perangkat aplikasi pengolahan data. Kalau skripsi biasanya SPSS gitu ya. Ada Amos, ada Evius, ada Lisrel, ada SenPLS dan sebagainya. Itulah merupakan perangkat-perangkat aplikasi dalam menganalisis data. Baru ada uji reliabilitas. Tadi juga di materi sudah ada disinggung. Uji reliabilitas merupakan tingkat kendala suatu instrumen penelitian. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan berulang kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Artinya data atau instrumen atau kuesioner yang kita gunakan bila digunakan berulang kali hasilnya sama. Begitu dia. Uji reliabilitas dapat menunjukkan konsistensi dari jawaban-jawaban responden yang terdapat pada kuesioner. Uji ini juga dilakukan setelah uji validitas dan diuji merupakan pernyataan yang sudah valid. Dikatakan dia reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar nilai kritis 0,6. Dikatakan tidak reliable apabila nilai Cronbach's alpha lebih kecil dari nilai kritis 0,6. Dari mana nilai ini? Tentu kembali lagi apabila kita sudah mengolah data atau menganalisis data dulu, menganalisis instrumen yang kita gunakan tadi melalui aplikasi, perangkat aplikasi analisis data seperti SPSS. Baru di bab 3 tadi juga ada mengenai definisi operasional dan pengukuran variabel. Ini sudah kita pelajari juga. Baru metode analisis data. Ini metode analisis data ini pertemuan berikutnya, materi pertemuan berikutnya. Tetapi tidak apa-apalah kita sampaikan bahwasanya metode analisis data itu terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Oke, sepertinya itu saja untuk pembahasan di pertemuan ini. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Mungkin lebih lanjut kita bisa berdiskusi melalui forum ini. Saya berikan waktu kepada kita bila ada yang mau kita diskusikan.